yang saya hormati Bapak Komisaris Utama Bapak Sudirman Said, Pak Rahman, Pak Mas Rokan, Komisaris Direksi, teman-teman semua di gudang SRG Food Station. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di acara yang sangat baik. Hari ini Pak Komut kami laporkan bahwa Galeri Beras Indonesia sudah siap. Walaupun kecil, tapi di sini penuh makna karena ada pesan dari Pak Gubernur bahwa food station harus hadir di masyarakat, kemudian harus dapat berkontribusi selain menjaga inflasi, menjaga stok beras di Jakarta, mengelola pasar induk beras Cipinang. Tugasnya adalah wisata edukasi, jadi education tourism, di mana sebenarnya hari-hari sudah banyak tamu-tamu kita Pak Komut yang hadir ke food station untuk belajar mengenai perberasan, bagaimana cara menjaga inflasi, bagaimana kita mengatur stok, bagaimana stock base, bagaimana kita melakukan sourcing, kemudian di dalam nanti ada cara pengolahan beras menggunakan RMU. Ada 12 proses, mulai dari inlet, pre-cleaner, sampai dengan packaging. Jadi kita harapkan perintah dari Pak Gubernur, Pak Anies, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat banyak, untuk menjadi pusat edukasi perberasan akan ada di food station ini, Pak Komut. Ini membanggakan buat kita semua. Teman-teman dari boleh maju ke depan, nggak apa-apa, tapi jaga jarak. Masih banyak yang kosong. Jadi kalau sedikit Pak Komut flashback, 4-5 tahun lalu di sini tidak ada beras seperti ini Pak Komut, Pak Komisaris. 4 tahun lalu di sini gudang yang tidak bisa diapa-apakan karena debunya tebal, catnya juga kurang baik. Tapi hari ini Pak Komut bisa lihat, Pak Komisaris, bahwa stoknya food station itu sangat masif dan ini retail, artinya langsung kepada end customer. Mungkin demikian dari kita. Terima kasih untuk teman-teman Pak Endang, Gudang yang mempersiapkan acara hari ini, dan target kita menyelesaikan Galeri Beras Indonesia ini on time, dan ke depan mungkin kita akan berikan pengembangan yang lain. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua yang saya hormati rekan-rekan komisaris Pak Rahman, Pak Mas Rokan, yang saya hormati rekan-rekan direksi, Mas Arif, Pak Frans, Pak Thomas, dan seluruh tim FS, terutama rekan-rekan yang mengelola gudang ini. Setiap kali saya masuk ke sini itu selalu ada suasana campur aduk saya. Karena saya orang kampung, orang desa, saya sudah masuk ke berbagai sektor, dan sejak dulu food itu selalu menjadi perhatian saya, dan saya menyaksikan progres dari waktu ke waktu. Dari mulai kunjungan pertama ketika saya diundang Pak Arif, kemudian dilalahnya kok ditugasi masuk ke perusahaan ini sebagai salah satu pengurus, kemudian berkali-kali meninjau proyek atau program bansos, saya menyaksikan perkembangan dari waktu-waktu yang menunjukkan bahwa food station layak disebut sebagai perusahaan yang makin berwibawa. Ketika saya urus Pertamina, kekuatan Pertamina ditunjukkan lewat tangki-tangki, lewat stok-stok timbun gitu ya. Ketika saya ngurus PT Pindad, kekuatan kita ditunjukkan
lewat tentara pasukannya Pak Rahman yang baris dengan menggunakan senjata kita. Itulah kekuatan kita. Dan ketika kita lulus food station, inilah kekuatan kita dengan punya stok yang cukup memadai, tidak berlebihan. Kemudian current, ada proses, ada supply chain yang baik, pasokan yang terencana, maka tugas kita mengendalikan harga menjadi terlaksana. Dan saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada direksi untuk kerja yang kompak dan produktif ini, sehingga tadi semakin hari food station makin diperhitungkan di dalam industri pangan. Sedikit berfilosofi Pak, mohon izin Pak Komisaris yang lain. Kita itu sama-sama capek tiap hari keluar rumah, bekerja, pulang malam, pulang sore, tapi bisa punya niat yang berbeda. Niat pertama sekedar menurut diri sendiri, boleh saja, itu sah saja. Maka capeknya sama, yang merasa mendapat benefit adalah pribadi saja gitu. Atau level kedua, kita keluar rumah dengan niat ngurus organisasi, perusahaan. Capeknya sama, siang malam, berangkat pagi, pulang malam. Yang dapat benefit kira-kira adalah perusahaan atau organisasi. Dan kita di dalamnya itu, jadi sudah meningkat. Capeknya sama, niatnya ngurus perusahaan, tapi yang dapat benefit organisasi dan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau naikkan lagi filosofi kerja kita keluar rumah untuk ibadah, ngurus masyarakat. Sama sih yang dikerjakan. Tapi insya Allah kalau itu yang kita niatkan, maka seluruh pikiran dan jiwa kita, tindakan kita yang dapat benefit masyarakat keseluruhan. Perusahaannya dapat benefit, kitanya juga dari dalam. Nah, peristiwa hari ini Anda repot-repot menyiapkan galeri beras Indonesia, insya Allah dalam rangka ngurus masyarakat. Karena food station tidak wajib memberikan itu, kita masing-masing juga tidak wajib. Tapi kita angkat niat kita bahwa we serve people, we serve society. Kita melayani masyarakat sehingga bila masyarakat terlayani, perusahaan juga terurus, dan kita sendiri ikut di dalamnya. Dan dengan ini kita melihat food station sudah sampai pada level memperhatikan triple bottom line, tidak sekedar ngurusi rugi labanya sendiri, tapi bagaimana keberadaan food station itu bisa menjangkau kepada masyarakat. Sejak persiapan ini kebetulan saya sudah diajak sini, kami diajak sini, dan akan menjadi cara sangat baik. Kalau nanti makin tumbuh berkembang, saya kira hal semacam ini bisa ditempatkan di berbagai lokasi di mana kita berada. Karena sumber pengetahuan atau knowledge center dari food ini memang harus dibangun. Dan siapa tahu food station bisa menjadi perintis dari knowledge center untuk pengembangan industri makanan. Pada daerah yang muda-muda yang terlihat masa depan kita di sana terbalik. Selama bekerja berjuang terus, Anda tidak salah masuk industri ini, bukan karena saya komisaris. Tapi yang namanya makanan itu mau negara makmur, mau sulit, tetap kebutuhannya ada. Dan kita sebetulnya adalah surganya produksi food kalau mau. Tapi karena polisi-polisi yang mungkin belum pas, kita masih tergantung pada impor, dan inilah kesempatan bagi kita untuk mengisi ruang itu. Dan saya yakin kekompakan manajemen, integritas, kompetensi dari teman-teman akan membuat food station makin dihargai, makin berwibawa, makin kuat, dan kita di dalamnya insya Allah juga akan merasakan manfaatnya. Saya kira itu, dan kepada keluarga besar food station saya menyampaikan selamat untuk peresmian Sate Edukasi yang diresmikan hari ini pada tanggal 20 Juli 2020. Saya tutup sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
galerinya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat sebelah kanan secara singkat ini yang di Asia, 30% Asia. dari Asia itu 75%. Jadi beras di Asia Tenggara, di Asia itu 75% dari nasional. Nah, ini mapnya seperti ini. Kalau kita identifikasi, ini yang selalu jadi polemik, terutama di Indonesia. Jadi tingkat produksi versus ini kan positif 2 juta. Jadi kalau kita lihat memang Vietnam kontribusinya sebenarnya dia produksinya nggak lebih tinggi dari Indonesia, tapi karena tingkat produksinya itu 1 juta, dia punya lebih, termasuk Thailand, itu bisa ekspor. Jadi sebenarnya Indonesia cuma kurang sedikit lagi, Pak. Ya, kalau cuma ini kita hitung-hitung kurang lebih sekitar 500.000 sampai 700.000 hektar. Intensifikasi dari 5 ton menjadi 6,5 ton per hektar, itu artinya kita sudah swasembada. Nah, ini PR-nya harusnya. Kalau gini, mungkin kan alasan pertama karena kualitasnya, ada orang sebenarnya yang ingin makan beras bagus. Tapi ini kemana kan? Jadi stok ini sebenarnya ada 1,3 sampai 1,5 juta itu ada di Bulog. Stok yang beberapa ada di pemilik. Jadi sebulan itu Indonesia perlu 2,5 juta ton. Jadi kalau 3 bulan itu stok yang harus dimiliki itu minimal 7,5 sampai dengan 8 juta ton. Nah, kemarin klaim Kementan adalah 10,3, jadi masih surplus sekitar 2 juta. Nah, yang harus kita sama-sama concern adalah sampai akhir tahun, Pak, karena produksi di akhir tahun tidak sebaik di awal tahun yang 60% sampai ke pertengahan tahun. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah kemampuan melakukan selain produksi adalah inventory, mengatur stok sampai dengan panen berikutnya. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, kalau ada beras-beras yang diimpor, beras diimpor itu harusnya yang memang tidak bisa tumbuh di Indonesia, seperti basmati, beras-beras yang even rice aja masih bisa di Indonesia. Hanya dalam mengatur harga sehingga orang tertarik bertani, kemudian ada NTP, nilai tukar petani yang tinggi, itu yang menjadi challenge lah.